Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Sobat Integritas. Podcast ini untuk Sobat Integritas semua. Inspektorat menyapa bersama saya, Rizky Maulida. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik tuntas tentang pelaporan LHKPN, yaitu sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Pengen lebih kenal apa itu LHKPN, manfaatnya apa saja, dan tentunya masih banyak hal lagi yang akan kita bahas. Namun sebelumnya saya ajak Sobat Integritas berkenalan dulu dengan dua orang narasumber kita yang cantik yang sudah hadir di sini ya. Bisa dibilang beliau berdua adalah expertnya di bidang LHKPN. Mari kita sapa yang pertama, Ibu Sri Rahayu Ningsih, SEMM. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Integritas semuanya. Selamat bertemu kembali dengan teman-teman dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang pagi ini akan mengawal kegiatan dalam rangka pelaksanaan LHKPN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Rizky. Iya, alhamdulillah. Beliau adalah Kasubag Administrasi dan Umum di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Narasumber yang kedua yaitu Mbak Retno Dwi Kanisari SE. Selamat pagi Mbak Retno. Selamat pagi Mbak Rizky, selamat pagi Sobat Integritas. Ya, Mbak Retno ini kalau boleh saya bilang adalah ibunya LHKPN Jawa Tengah. Karena apa? Segala dinamika LHKPN yang ada di Jawa Tengah ini beliau sudah menguasai dari A sampai Z. Segala masalah beliau sudah bisa mengatasi. Gitu ya Mbak Retno? Enggak sih, Iya, gitu betul. juga. Betul Iya. memang Mbak Rizky. Iya, Masternya LHKPN Jawa Tengah iya, Mbak Retno. betul itu. Iya. Oke. Baiklah, kita sudah berkenalan dengan dua orang narasumber kita. Kita pemanasan dulu ya Bu. Iya. Saya punya tebakan nih Bu, biar panas. Sebelum nanti panas-panas berikutnya ya. Oke, saya punya tebakan nih. Sebenarnya soal cerita sih. Ada seorang petualang yang tersesat dalam sebuah gua. Gua tersesat dan di dalam gua itu gelap gulita. Di tangannya ada lilin dan ada obor. Mana yang harus dinyalakan terlebih dahulu? Lilinnya dulu ya Mbak ya. Kan Apanya dari tuh? kecil-kecil akhirnya menjadi besar. Gitu. Mbak Retno ada jawaban? Nyalainnya pakai apa ya Mbak? Dia bawa korek enggak ya? Masalahnya bawa korek gimana nyalainnya? Jadi Di jawabannya dalam apa gua nih? ini saya kira kalau batu digosok-gosok ini bisa jadi api Oh, tuh. iya. Timbul percikan Maksud api ini. juga. Oh iya, kan? jadi jawabannya apa nih? Mungkin lilin ya? Lilin. Dulu. Tadi bener jawabannya udah bener tuh. Oh, Jadi udah nyalainnya harusnya korek api dulu. Kalau nggak ada korek api atau nggak ada korek api, lilin atau obor nggak nyala. Oh, iya. Mungkin alternatifnya yang tadi ya batu digosok gitu ya. Oh, iya. Oke, gitu. Oke. Lanjut ya, nih kita langsung masuk ke segmen kita. Nah, di sini ada tema kita yaitu Sobat Integritas nanya, LHKPN itu apa? Kamu nanya. Kamu nanya ya? Kata anak-anak Oke, sekarang gitu ya? iya tuh Bu, Sobat Integritas nanya, LHKPN itu apa? Bisa Iya. dijelaskan Ibu? Sobat Integritas semuanya, LHKPN itu merupakan daftar dari seluruh harta penyelenggara negara yang terdiri dari penyelenggara itu sendiri, pasangan baik suami atau istri dan anak yang masih dalam tanggungan. Nah, ini Mbak Rizky perlu dikasih tanda petik tuh. Anak yang masih dalam tanggungan itu anak yang seperti apa ya? Iya. Jadi dalam artian di sini anak itu masih belum bisa mandiri secara finansial. Gitu. Untuk usia memang tidak ada batasan tersendiri. Mungkin itu Mbak Rizky. Oh, jadi seandainya nih anak itu sudah menikah, sudah bekerja, tapi masih bahasanya masih dibiayai orang tua, masih ikut orang tua, itu anak dalam tanggungan atau yang bagaimana? Nah, itu masih anak masih dalam masih dalam tanggungan tanggungan. karena secara finansial dia belum bisa mandiri. Seperti itu, Iya. walaupun sudah bergaji ya. Iya. Enak ya, aku pengen. Iya, Jadi oke. masih bergantung kepada orang Iya, tua itu. oh, Iya. Masa iya pengen Mbak kayak gitu? Kita mandiri dong. Iya deh. Oke, terus manfaatnya yang didapat dari penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya itu apa, Bu? Kalau manfaatnya itu banyak lah ya pasti di LHKPN itu sendiri. Untuk Sobat Integritas perlu ketahui semuanya bahwa itu LHKPN itu bermanfaat untuk masyarakat, kemudian bermanfaat untuk pemerintah dalam hal ini institusi di mana wajib lapor itu bekerja, kemudian bermanfaat juga untuk wajib lapor itu sendiri. Mungkin begitu Mbak Rizky. Oh, baik. Nah,
tadi disebutkan pihak-pihak yang merasakan manfaatnya. Iya. Bisa disebutkan mungkin Mbak Retno bisa menyebutkan manfaatnya bagi masing-masing pihak tadi yang disebutkan. Boleh. Jadi gini Sobat Integritas, yang pertama kita ke pemerintahan dulu nih selaku institusi dari penyelenggara negara tersebut. Yang pertama LHKPN itu sebagai kewajiban undang-undang, di mana dalam melakukan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan itu dibutuhkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, LHKPN juga berfungsi sebagai instrumen pengelolaan SDM, di mana setiap promosi, kemudian pengangkatan, pemerintahan itu selalu melihat bagaimana kepatuhan seorang penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN-nya. Lalu yang ketiga, LHKPN juga sebagai instrumen pengawasan. Jadi pemerintah itu mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebagai instrumen akuntabilitas. Jadi seorang penyelenggara negara atau wajib LHKPN itu harus mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya. Lalu yang kedua, unsur yang kedua yaitu masyarakat. Tentu saja LHKPN ini sangat berfungsi sebagai penyediaan sarana kontrol masyarakat. Yang terakhir nih yang paling penting, LHKPN juga berfungsi sebagai bagi wajib lapor ya, itu sebagai penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab. Kemudian menghindari fitnah dan kerapian administrasi dokumen harta. Begitu Mbak Rizky kira-kira. Oke. Ada yang sedikit mengulik nih. Menghindari fitnah. Apa hubungannya lapor LHKPN sama menghindari fitnah? Iya, jadi begini Mbak Rizky dan Sobat Integritas semuanya. Misalnya nih seorang kepala sekolah yang baru diangkat, kemudian beliau merupakan salah satu orang terkaya gitu ya di Jawa Tengah. Misal, kemudian Wah, terkaya Jawa Tengah tuh ya Mbak Retno ya. iya dong Bu. Padahal baru diangkat nih sebagai kepala sekolah. Iya. Kemudian banyak masyarakat yang bertanya-tanya, wih hebat banget ya kepala sekolah bisa jadi orang terkaya gitu kan. Pasti ini hartanya dari mana? Mereka semua pasti ada seuzon lah ya. Padahal gajinya berapa sih? Iya. Tunjangannya seberapa Gaji sih? Gitu. kepala sekolah berapa sih? Tunjangannya berapa sih gitu kan. Iya. Kemudian di LHKPN ini Kak, kita bisa tahu nih. Kita bisa tahu harta tersebut asal usulnya dari mana. Dan bisa saja kemungkinan kepala sekolah tersebut memang sudah kaya sebelum menjadi kepala sekolah gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi asal usul harta terus keluarnya harta kemana itu sebenarnya bisa, kalau bahasa dalam agamanya apa ya, tabayun ya. Iya. Tabayun bisa dicek ya oleh masyarakat ya. Betul. Oke, bisa tabayunnya itu ngeras-ceknya itu lewat mana masyarakat? Oke. Jadi gini, di LHKPN seperti yang tadi sudah saya bahas sekilas, bahwasanya ketika kita mengisi LHKPN itu kan di form tersebut ditanya juga asal usul harta tersebut. Ketika harta itu warisan, itu pasti kan tertulis di sana. Jadi ya mention kan ketika seseorang bisa kaya raya, padahal pekerjaannya biasa saja, tapi ternyata warisan, nggak masalah dong. Itu haknya dia dan berada di jalan yang benar gitu ya kira-kira ya. Dan masyarakat juga bisa mantau di e-announcement. E-announcement, oke. Iya. Ada apa linknya atau websitenya apa gitu? Jadi bisa dilihat di elhkpn.kpk.go.id, di sana ada menu e-announcement. Oke. Gitu. Jadi langsung diketik aja nama atau NIK dari penyelenggara negara tersebut dan otomatis laporan LHKPN-nya akan muncul. Merupakan suatu wujud transparansi kita ya Mbak Oh Retno. iya, pantesan. Iya. Kasus yang 3 hari lagi viral ini, yang Apa tuh? anaknya pejabat salah Pajak satu itu instansi ya. itu, Iya, anaknya yang berulah, Iya. bapaknya yang diulik-ulik, harta Iya. kekayaannya dibuka. Oh, jadi masyarakat langsung bisa ngambil dari Iya, situ ya dia. Iya, Ya. masih tetap masih ada keterkaitan itu Mbak. Oh iya, setelah dibuka di announcement itu ya, oh ternyata mobil yang dipakai anaknya itu tidak terdaftar di LHKPN. Oh. Nah, itu saya juga, oh begitu, itulah manfaatnya dari LHKPN ya. Iya, Oke, iya, ya saya jadi paham setelah ada kasus itu. Iya ya, wah, menarik juga nih ya. Berarti secara nggak langsung LHKPN itu mengamankan pejabat ya, melindungi pejabat ya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Dari fitnah. Dari, tentunya, Mbak betul, Rizky. dari fitnah. Oke, jadi
ya itu tadi sebenarnya membentengi diri biar on the track, tetap on the track gitu ya Bu Betul, ya. iya. Jadi sebagai apa ya Bu, sebagai perwujudan integritas ya. Betul Mbak Ah, Rizky, iya. jadi LHKPN itu merupakan sarana untuk perwujudan integritas. Iya. Oke, terus untuk di Jawa Tengah sendiri nih, mungkin Mbak Retno bisa menjawabnya. Kalau di Jawa Tengah implementasi LHKPN itu seperti apa Mbak? Ya, kalau di Jawa Tengah, regulasi LHKPN itu diatur pada keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 700/4 tahun 2018. Perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 700/10 tahun 2017 tentang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Oke. Nah, jadi udah pakem ya, udah ada Iya. yang mengikat ya. Iya, sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasinya, betul. Jadi di situ diatur juga kan Mbak siapa saja wajib lapor LHKPN. Berarti ada ya. Iya, ada Mbak Rizky. Saya belum baca Bu. Iya. Siapa aja tuh bisa di Sebagai wajib lapor LHKPN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu adalah seluruh pejabat struktural, baik itu eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, seluruh kepala sekolah yang ada di SMA, SMK maupun di SLB dan jabatan fungsional tertentu. Nah, ini untuk jabatan fungsional ini khusus yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu PPUPD dan pejabat fungsional auditor. Begitu Mbak Rizky. Oke, ya. Kok jadi saya ngebayangnya jadi banyak ya. Secara kepala sekolah aja setiap kabupaten kota ada berapa sekolah tuh. Terus Iya. eselon pasti ada berapa tuh ya kan. Jadi banyak banget Itu ya. merupakan tanggung jawab dari teman-teman inspektorat itu untuk melakukan monet Iya. dan kita juga untuk mewujudkan semuanya wajib lapor untuk bisa mengisi secara keseluruhan. Oke, Kita oke. harus saling bergandeng tangan tuh Mbak Rizky Iya. sama seluruh kabupaten kota, seluruh wajib lapor yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kita bersinergi Iya. bisa mewujudkan Jawa Tengah bisa 100% lagi gitu ya Mbak Retno ya. Iya. Jadi tapi saya tetap masih penasaran ini seberapa banyak sih wajib lapor LHKPN Jawa Tengah. Tambahan aja Mbak, sebagai informasi, jadi memang Provinsi Jawa Tengah ini salah satu provinsi yang wajib lapor LHKPN-nya paling banyak Mbak. Kalau tahun ini Paling sih, banyak se-Indonesia ya Mbak ya. kalau se-Indonesia ada DKI Jakarta Bu. Iya. Kalau mungkin yang kebanyak kedua setelah Kedua DKI ya, Jakarta setelah ya. DKI, ya. Kalau tahun ini sih sebetulnya sudah banyak berkurang Mbak, karena banyak pejabat struktural yang ada penyetaraan jabatan fungsional, Iya. ya kan? Oke, iya. Kalau di tahun-tahun kemarin sebelum 2022, tahun pelaporan 2022, jadi kita itu bisa mencapai 2000-an Mbak, 2200 wow, malah. banyak juga Kalau ya. tahun ini 2283 yang tahun Iya. kemarin. Kalau tahun ini hanya 1700 sih. 1.700 itu karena ada tadi penyetaraan Betul. ya Iya, dari struktural ke jabatan fungsional. Betul. Oke, mantap nih. Lumayan. Pendampingannya itu loh. Iya. Oke, jadi 1.706 itu sudah lapor semua. Sebanyak 1.706 wajib lapor yang ada di tahun 2022 ya Mbak Retno ya. Itu sampai dengan per hari ini hampir 100% ini Jawa Tengah. Jadi Hampir, ya. sudah 99, sekian persen. Hampir berarti Iya. masih ada ya. Ada. yang Masih belum. sekitar ada tiga wajib lapor nih Tiga yang wajib perlu kita lapor. dampingi untuk kita Oke. dorong terus. Nggak perlu Jadi disebutkan Mbak. Oh, tidak Iya. perlu. Cuma saya mengajak, ayo yang 3 segera lapor Betul, biar Jawa Tengah iya. segera 100%. Sebelum akhir Februari ini paling tidak ya Oh. sesuai arahan saat Pak Sekda sosialisasi ke seluruh Oke. wajib lapor di lingkungan Iya. pemerintah Provinsi Jawa Tengah Mbak Rizky. Iya, sebelum Jadi Februari. mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu 100% terus loh Mbak Rizky. Alhamdulillah. Iya. Ya, semoga kepatuhannya bertahan 100% terus dari tahun ke Insya tahun. Allah, ya. amin, Iya, ya. membawa nama Jawa Tengah juga. Oke. Bicara soal dari tadi bilangnya dari tahun ke tahun. Nah, Iya. penyelenggara negara itu lapor LHKPN itu periodenya kapan aja gitu. Nah, kalau untuk pengisian LHKPN itu wajib lapor itu memang setiap tahun itu. Setiap tahun. Periodenya itu mulai Januari sampai dengan 31 Maret. Betul. Iya. Iya. Sampai
Jadi inspektorat melakukan pendampingan, melakukan asistensi kepada seluruh wajib lapor untuk melakukan pengisian sampai dengan sebelum 31 Maret itu harus sudah selesai 100%. Iya, oke. Semangat teman-teman. Iya, semangat semuanya wajib lapor. Oke, oke, berarti harus ada yang disiapkan ya dalam kita mau melaporkan itu pasti ada yang disiapkan ya. Apa aja itu? Betul. Jadi sebelum memulai itu biasanya wajib lapor harus bisa login dulu pastinya nggih di aplikasi LHKPN. Jadi harus memastikan user dan passwordnya sudah sesuai. Kemudian dokumennya apa saja? Dokumen yang dibutuhkan untuk wajib lapor lama itu cukup dengan LHKPN tahun sebelumnya, Mbak. Karena kalau LHKPN itu kan pelaporannya periodik deh. Jadi selama beliau menjabat maka wajib melaporkan LHKPN. Maka tahun sebelumnya biasanya sudah pernah lapor dan laporan itu dibutuhkan untuk sebagai apa itu namanya dasar untuk ngisi untuk tahun berikutnya. Iya betul seperti itu. Lalu untuk wajib lapor baru nih yang belum pernah lapor, dokumen yang dibutuhkan cukup fotokopi KK, fotokopi NPWP, surat kepemilikan sertifikat tanah, kemudian BPKB. Lalu ini bagi keduanya, bagi wajib lapor lama maupun baru ada slip gaji dan data pengeluaran selama 1 tahun. Itu untuk penyelenggara negara dan untuk pasangan. Betul. Jadi memang laporan LHKPN ini tadi sudah sempat disinggung bahwa laporan ini berisikan semua milik pasangan, kemudian penyelenggara negara itu sendiri dan anak-anak. Iya. Tapi kalau untuk penghasilan dan pengeluaran anak tidak perlu dimasukkan. Kalau anak dalam tanggungan biasanya tidak berpenghasilan ya, biasanya. Jadi yang dibutuhkan hanya pengeluarannya aja ya. Jadi termasuk di dalamnya mungkin biaya pendidikan. Oke, iya. Begitu ya Sobat Integritas ya. Oke, terus dokumen-dokumen tadi itu gunanya untuk apa? Nah, kalau dokumen-dokumen Di-upload tadi kah, itu Bu? tidak diupload, Mbak Rizky. tidak diupload. Jadi perlu Sobat Integritas semua ketahui bahwa dokumen-dokumen itu hanya merupakan sebagai dasar kita dalam mengisi formulir yang ada di LHKPN. Iya, sebagai alat bantu. Betul. Iya. Sebetulnya kalau Sobat Integritas semuanya sudah siap tuh dokumen-dokumen apa saja yang kita perlukan seperti yang disampaikan oleh Mbak Retno tadi. Tidak sampai 2 jam kita tuh sudah selesai kok Mbak Rizky. Dalam pengisiannya itu cepat sekali. Kalau hartanya banyak, Bu, bisa berjam-jam. Nah, itu beda lagi tuh. Harta banyak dalam tanda kutip integritas tadi tuh Mbak Rizky. Ya makanya kan ini aja gitu. Betul. Oke. Terus, nah tapi kan kalau di tahun-tahun yang lalu itu setahu saya sih ya, mohon koreksi kalau salah. Kalau tahun-tahun lalu kan kayaknya di-upload kemudian di-scan kan, di-scan terus di-upload kembali di aplikasi. Betul. Jadi memang sebelum tahun 2020 tuh cerita itu memang harus mengupload dokumen, seluruh dokumen kekayaan, Ya. kekayaan dan kelembagaan keuangan, kekayaan dari lembaga keuangan begitu ya. Jadi termasuk di dalamnya buku tabungan, kemudian kepemilikan saham, obligasi itu harus diupload. Itu tahun dulu. Kalau jadi berdasarkan Perka KPK nomor 2 tahun 2020 itu dokumen kepemilikan harta sudah tidak perlu diupload lagi. Jadi untuk tabungan hanya cukup menyantumkan saldonya saja. Rekening? Saldo tabungan aja, nomor rekening dan saldo tabungan. Iya. Jadi perlu di m-banking aja dong, nggak Iya harus, sih. harus kita ke teller Sekarang kemudian. udah canggih ya. Iya. Tinggal betul. pakai HP aja Iya. gitu. Oke, lumayan deh, tapi lumayan banyak juga sih ya. Gitu tadi kembali kalau hartanya banyak, kalau mamanya di-upload, sertifikat tanah di-upload banyak. Iya, betul. Nggak selesai-selesai Betul, nanti. iya betul. Jadi intinya Iya. apa ya Bu, mudah, murah dan bermanfaat. Iya, gitu betul. ya. Prinsipnya Iya, seperti itu ya iya, Bu ya. iya. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau untuk pengisian, cara pengisiannya sendiri susah nggak sih Mbak? Nah, kalau secara prinsip sih Ibu ya. kayaknya kita itu setiap tahun juga selalu mengulang ya Mbak ya. Perlu Sobat Integritas semua ketahui, tidak ada kesulitan di dalam mengisi LHKPN. Jadi itu ada prinsip di LHKPN itu bahwasanya itu mudah, murah dan bermanfaat. Iya. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, dokumen semuanya sudah disiapkan, tidak sampai 2 jam itu kita sudah selesai. Iya, oke.
Jadi gitu ya, intinya sekarang semakin simpel. Iya. Aplikasi itu kan bukan menyulitkan tapi memudahkan. Mempermudah, iya. Tapi kalau ada aplikasi menyulitkan, ya udah bawa lama ya. Itu beda lagi tuh nanti Mbak Rizky. Oke, Iya. nah berarti kalau sudah selesai mengisi LHKPN, berarti itu sudah dianggap sudah lapor ya? Atau masih ada dokumen lagi yang perlu disampaikan ke KPK begitu? Oke. Kalau submit LHKPN itu masih ada proses sebetulnya Mbak Oh, Rizky. gitu. Jadi ada proses verifikasi dari KPK, kemudian hasil verifikasinya ini bisa dinyatakan lengkap atau masih perlu perbaikan. Nah, ini gitu. harus ditindaklanjuti. Iya. Yang perlu perbaikan ini biasanya apa sih? Jadi di LHKPN itu wajib untuk mengirimkan surat kuasa. Surat kuasanya apa saja? Iya. Yaitu milik surat kuasa atas nama penyelenggara negara, kemudian atas nama pasangan, dan atas nama anak tanggungan yang masih dalam tanggungan. Dan itu hanya satu kali. Satu kali Dikirimkan ke KPK hard Saat copy-nya apa saja. itu? Biasanya pada awal menjabat. menjabat. Heeh, Nah, setelah isinya itu surat apa? kuasa itu apa? Surat kuasa itu hanya perlu di-download ya Bu ya dari aplikasi. betul. Jadi nggak perlu bikin sendiri Mbak, Oh, iya. bisa langsung di-print kok. Maksudnya Isinya substansinya dari itu. substansinya hanya mengatakan bahwa KPK berhak untuk mengumumkan hartanya. Oh gitu, Iya. mengumumkan dan akhirnya nanti keluar di announcement Betul. tadi. Iya, Oh, Iya, paham-paham. betul, Iya, Mbak iya, iya. Rizky, ya. Begitu, baik-baik. Jadi pokoknya intinya sekarang semua serba mudah. Secara prinsip aplikasi LHKPN adalah mudah, murah, dan Bermanfaat. Oke. Iya. Nih, last but not least ya. Mungkin Mbak Retno nih, mengutip dari keputusan gubernur tadi yang Mbak Retno sebutkan di atas tadi Pergub ya Mbak ya? Iya, Oke. Kepgub. Kepgub, ya, Kepgub. Bahwa penyelenggara negara itu adalah wajib lapor LHKPN. Jadi di sini artinya kan wajib ya. Iya. Nah, kalau wajib itu kalau tidak melaksanakan kewajibannya akan kena sanksi. Iya dong, Nah, pasti. betul. Pasti. Berarti ada dong sanksinya kalau nggak lapor. Betul. Apa, Mbak? Jadi untuk sanksi ketidakpatuhan atas LHKPN itu dasarnya di Pasal 23 ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 43 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan bagi ASN. Jadi TPP nih, Mbak. Oke. Di sana disebutkan bahwa pegawai ASN yang belum melaporkan harta kekayaan pada akhir bulan Maret tahun berjalan, tambahan penghasilannya hanya dibayarkan sebesar 90% saja. Betul, Iya, ya. iya, iya. Jadi nggak 100% dong. Iya. Ada Dan potongan itu sampai- 10% itu ya, betul, Mbak Retno, sampai ya. dengan yang bersangkutan melaporkan. Oh gitu, Iya. iya. Nah, Sobat Integritas, nggak mau kan TPP-nya yang 10% melayang sia-sia hanya karena nggak lapor LHKPN. Sayang ya, Mbak Rizky, Sayang banget ya, kok bisa iya. buat apa ya itu. Oke, makanya ayo tertib lapor LHKPN secara jujur dan tepat waktu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Yuyun dan Mbak Retno. Ya, Mbak Waktu Rizky, kita terbatas, sama-sama. jadi kita udah sampai di akhir perjumpaan. Sobat Integritas, saya ingin mengambil satu kesimpulan dari bahasan kita di episode kali ini. Jadi sebagai penyelenggara negara, jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan harta kekayaannya secara jujur dan tepat waktu. Karena pada dasarnya banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh penyelenggara negara ya, Iya. Mbak Retno sama Ibu. Betul. Yang salah satunya tadi menghindarkan kita dari fitnah para netizen. Begitu. Iya. Jadi apa ya, kalau saya pernah dengar itu, kalau bersih kenapa harus Risih. risih Iya. gitu ya Bu ya. Oke. Sobat Integritas, demikian episode podcast kali ini. Semoga Sobat Integritas dapat mengambil manfaatnya. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ayo beraktivitas, asal jangan kelewat batas. Biar hidup berkualitas, jaga selalu integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.